Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Muhammad Komarudin ST MHC PhD, dan yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Sekretaris yang alhamdulillah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini, dan yang kami hormati Bapak Sugijan Athoillah selaku Kepala Lembaga Kajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam, dan yang kami hormati Ketua Penyelenggara Dr. Haji Sugeng Haryadi LCMA yang pada kesempatan sore hari ini adalah kegiatan ini diselenggarakan oleh dari Quran Learning Center, dan yang kami hormati seluruh mahasiswa-mahasiswi peserta gerakan Unislam Menghafal yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya. Pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa menghadiri acara pembukaan Unislam Menghafal angkatan yang ketiga. Mudah-mudahan niat baik ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan pada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu semua kita berharap akan syafaatnya. Mudah-mudahan kita dicatat menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa peserta Unislam Menghafal rahimakumullah, izinkan saya di sini untuk menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala LKPI. Acara yang ketiga adalah sambutan dan pembukaan Unislam Menghafal angkatan yang ketiga. Untuk mengawali kegiatan sore hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala LKPI kepada Bapak Sugijan Athoillah SPD MPD. Waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara qulubal ibadihi bi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Muhammad Komarudin ST MSD PhD, yang kita hormati Bapak Dekan, dan yang mewakili ini ada yang berkenan hadir langsung, ada Dekan kita Fakultas Ilmu Keperawatan Bapak Iwan Adian. Beliau ini semangatnya luar biasa. Kalian yang dari FIK harus meniru semangat beliau ya. Juga Dekan Fakultas Agama Islam ada Ustadz Muhammad Mukhtar Arifin Soleh. Dekan Psikologi sohib kami ini Pak Dr. Joko Kuncoro. Joko terus ya beliau. Ada Dekan Fakultas Teknik Ustadz Pak Rahmat, dan Fakultas FKIP yang diwakilkan kepada sekretariusnya Mas Bro, Mas Afandi, karena masih muda tak panggil Mas, yang tak panggil Bapak tersinggung beliau. Juga ada dari perwakilan Fakultas Teknologi Industri ini Bapak Bustanul Arifin di belakang. Mohon maaf Pak ini. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sangat bangga sekali yang
terutama tidak kami lupakan dan kami selalu banggakan para mentor sekaligus peserta program Tahfidzul Quran. Ini di luar prediksi kami Pak Dekan. Dari sekian mahasiswa ada 60, itu luar biasa menurut saya. Mungkin secara kuantitas jika dibandingkan seluruh mahasiswa Unisula terlihat kecil, tapi kalau kita berpikir terkait program Tahfidzul Quran itu, kita ada 60 mahasiswa di setiap angkatan misalkan, itu Unisula sudah luar biasa. Dan ini bukan jumlah yang sedikit bagi mahasiswa yang memiliki motivasi untuk menghafal Al-Quran, karena butuh keberanian, butuh motivasi, butuh minat ya, dan yang terutama lagi butuh konsistensi atau istiqomah. Maka alhamdulillah pada sore hari ini saya berbahagia, berbangga kepada seluruh peserta program ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dekan yang telah hadir secara langsung maupun yang tidak langsung. Semoga ini menjadi program yang luar biasa dan terus istiqomah untuk Unisula. Sholawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga dengan mengikuti program ini, mensupport program ini, ya, mempelajari mukjizatnya Al-Quran, kita semua didaku umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dekan, dalam acara yang sederhana ini kami sengaja mengundang Bapak-Bapak Dekan untuk yang pertama mengucapkan terima kasih, yang kedua kalinya memang sengaja biar Bapak Ibu Dekan ini melihat secara langsung bahwa beberapa di antara mahasiswa bapak-bapak sekalian ada yang memiliki minat untuk menghafalkan Al-Quran. Kami memohon supportnya, ya, minimal secara spiritual untuk mendoakan, juga memotivasi mereka. Ini adalah yang pertama kalinya Ustadz Sugeng di tataran mahasiswa secara umum. Kalau di FAI sudah ada program wajib ini, cuma yang diwajibkan baru di tarbiyah Bapak. Jadi minimal hafal juz 30, kalau tidak hafal nanti tidak lulus, karena sebagai ganti tutorial itu. Karena mayoritas mereka kalau dari pesantren belajar tutorial lagi terlalu mengulang-ulang, biasanya jenuh, maka kita tingkatkan jadinya hafal juz 30. Dari itu kemudian kita terinspirasi bagaimana kalau ini kita kembangkan di fakultas yang lain, karena saya punya keyakinan mahasiswa kita baik-baik, punya minat yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi keberagamaannya terutama dalam bidang Al-Quran. Dan alhamdulillah ada 60 mahasiswa menyebar di seluruh fakultas. Ada tadi saya baca juga ada dari fakultas kedokteran gigi, keperawatan, semuanya ada insya Allah ini Pak Dekan. Maka itu kami mohon supportnya, didoakan, kemudian dimotivasi, syukur-syukur nanti kalau lulus diumumkan dan diberi ribet Pak Dekan. Nah, biar menjadi cambuk bagi yang lain bahwa di Unisula tidak hanya menerima mahasiswa yang hafal Al-Quran, tapi juga kita menelurkan mahasiswa yang bisa menghafal Al-Quran minimal juz 30, sehingga syiar kita benar-benar luar biasa. Konkretnya nanti di lapangan syukur-syukur kalau jadi imam yang dibaca tidak kalkul-kalkul terus nih. Bukan berarti kita meremehkan surat yang kul-kul, bukan, tapi kan lebih keren lagi. Dan ini nanti kita pamerkan Pak Dekan, kita pamerkan, karena kita mengutip pendapatnya Gus Baha itu, kalau kemaksiatan saja sekarang sudah dipamerkan, kebaikan juga harus dipamerkan, biar dunia ini seimbang isinya antara memamerkan keburukan dan kebaikan, kan gitu. Enggak apa-apa ini, karena makolahnya Imam Nawawi juga seperti itu, memamerkan kebaikan untuk ditiru itu hukumnya mustahab, sunnah itu. Tapi syaratnya untuk supaya ditiru ya, bukan untuk supaya di alam, bahasa Indonesia apa di alam itu, disanjung. Kalau disanjung itu sudah musyrik ya, syirik ya. Nah, tapi ini kita pamerkan supaya menjadi contoh bagi yang lain, nanti karena kalian mereka meniru, termotivasi, kemudian
syukur-syukur setiap angkatan 60 itu sangat luar biasa. Oleh karena itu semoga program ini nanti harapan kami berhasil dan istiqomah, semuanya nanti minimal juz 30 setiap tahun. Dan insya Allah kami menyiapkan program lanjutan. Kita pernah kerjasama dengan IIKI ya Pak. Ya di Quraisyhab itu PSK kita pernah kerjasama ke sana. Dan nanti ada kesempatan untuk short course. Jadi kalau sudah hafal berapa juz nanti kita short course ke sana untuk belajar tentang tafsirnya secara mendalam. Banyak yang di sana itu produknya nanti tulisan Bapak Dekan. Minimal satu buku kecil lah. Misalkan tafsir surat apa itu, tentang kesehatan, syukur-syukur nanti ada kaitannya dengan prodi masing-masing dan ini bisa menjadi islamisasi ilmu pengetahuan di tingkat mahasiswa. Nah, gitu ya. Amin Allahumma amin. Maka oleh karena itu saya mohon kepada peserta yang istiqomah, kepada Bapak pimpinan untuk terus mensupport, ya, memotivasi adik-adik ini supaya berhasil sesuai dengan maksudul adham kita untuk meningkatkan kualitas mahasiswa kita dari sisi keagamaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3 sekaligus dimohon untuk membuka Unisula menghafal angkatan ketiga. Kepada Bapak Komarudin STMCPG, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wa syarafana bi syarafatil Qur'an wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi kana khuluqul Qur'an wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi kiramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an ya Rahman ya Rahim. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tatsalul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji mari kita selalu haturkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang selalu memberikan kita nikmat iman, takwa, sehat. Sehingga kita alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini bisa hadir bersama di lantai 10 GKB Unisula. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya semoga teruntuk kita semua di yaumil akhir nanti. Yang kita hormati Bapak Dekan, ada dari FIK Pak Iwan, ada dari FAI Ustadz Mukhtar, dari FPSI Psikologi, ya, Bro Joko ini katanya. Ya, yang selalu Joko terus. Ada dari Fakultas Teknik Kiai Rahmat Mudiono. Di belakangnya ada Sekretaris Dekan dari FKIP yang selalu tampak muda, ya, Kapten Dek Afandi. Ada dari FTI Pak Bustanul, dan yang dari fakultas, mohon maaf yang belum saya sebutkan. Yang kami hormati juga Gus Athoillah, Sugijan Athoillah, idola mahasiswi ya. Ini salah satu contoh closed loop system di Unisula adalah Pak Sugijan. ya, jadi closed loop system itu kan apa namanya, dari kita untuk kita, dari produk ya dalam negeri. Jadi istrinya dari mahasiswi ya, di closed loop systemnya itu nyata pengguna alumni. Pengguna alumni gitu. Dan panitia terima kasih juga Ustadz Sugeng dan LKPI dan yang kami hormati adik-adik sekalian, keluarganya Allah ya, karena dalam sebuah hadisnya Allah mengatakan innalillahi ahlina minan nas, bahwa Allah mempunyai keluarga dari
golongan manusia. Para sahabat mengatakan, man hum ya Rasulullah? Qalu hum ahlul Quran wa khosatuh. Ya, mereka adalah para pecinta Al-Quran dan itu. Jadi ini alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan dengan keluarganya Allah, karena salah satu orang yang mencintai Al-Quran adalah yang belajar. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi ini orang satu keluarganya Allah, yang berikutnya adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang baik, khairukum tadi. Bapak Dekan dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, tidak panjang lebar tadi Gus Anto sudah menjelaskan tujuan dari diadakannya Unisula Menghafal angkatan yang ketiga ini. Ya, alhamdulillah ada 62 mahasiswa dari perwakilan prodi atau fakultas. Ini untuk angkatan yang ketiga ini tidak ada dosen dan tendiknya. Untuk yang angkatan 2 ada dosen dan tendik. Ya, ini khusus mahasiswa dan mahasiswi. Ya, untuk mahasiswa ada sekitar 62 mahasiswa. Tetapi sebelum nanti saya izin membuka, saya ingin yang pertama mengucapkan terima kasih supportnya Bapak Ibu Dekan atas mahasiswa-mahasiswinya yang diizinkan untuk mengikuti program ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Atok sebagai Ketua LKPI. Yang berikutnya izinkan saya mengingatkan pada adik-adik sekalian, ya, kalau kita tadi ini saya sambil browsing di sini, ya, keutamaan orang yang mempelajari atau menghafal Al-Quran itu, kalau saya lihat ada banyak sekali, ada 16 hadis di sini, ya, banyak sekali 16 hadis. Ada termasuk yang mendapat syafaat nanti di yaumil akhir nanti, ya, memuliakan orang tuanya dan dimuliakan juga oleh manusia dan lain sebagainya. Tetapi ada tetapinya, ya, para penghafal atau para yang mempelajari Al-Quran ini, kalau menurut Ustadz Adi Hidayat itu ada 3 golongan. Yang pertama itu golongan yang menghafal Al-Quran. Sebentar, yang pertama menghafal Al-Quran yang zalim dalam perilakunya. Wah, ini yang perlu kita hindari ini. Jadi menghafalkan Al-Quran tapi zalim dalam perilakunya. Seperti apa? Misalnya dia menghafal, misalnya Qul huwallahu ahad. Dia tahu bahwa di arti ayat itu bahwa Allah itu ahad, ya, tetapi nyun sewu masih percaya dengan Gus bukan Gus Sato itu, ya, Gus yang dulu itu, ya, rame-rame di podcast dan sebagainya, dan sehingga ada pertentangan antara pesulap merah dan lain sebagainya. Karena banyak sekali di antara kaum muslimin itu juga begitu, yang mengikrarkan bahwa dirinya itu muslim tetapi masih percaya dengan tadi dukun, ya, termasuk dulu saya juga ada yang saya titipi rumah itu, padahal dia itu pengurus masjid. Suatu saat, Pak, ini rumahnya enggak laku-laku saya, ya, ini semoga saya enggak mengerasani beliau, tapi meluruskan, ini harus nganu Pak, dibersihkan rumahnya. Kalau pertama saya tahu dibersihkan, oh setuju saya, dicat, dipel dan lain sebagainya. Ternyata minta uang mahar untuk mendatangkan orang pintar, karena di rumah Bapak ada penghuninya dan lain sebagainya. Kalau rumah ada penghuninya biasanya nggak laku, ya, harganya murah, betul nggak? Beli aja murah, ya. Setelah itu kita sebagai orang muslim tuh sebetulnya sudah kalau kita tahu tentang agama Islam itu enak, ya, karena kita diajari apabila kita misalnya masuk ke rumah, kita tutup pintunya dengan Bismillah, tidak ada setan atau jin yang mabit di situ, betul nggak? Nah, kadang-kadang kita tidak mengindahkan seperti itu. Itu jadi tadi golongan yang pertama, dia menghafalkan Al-Quran tetapi zalim dalam perilakunya. Terus golongan yang kedua, dia menghafalkan Al-Quran. Dia menghafalkan Al-Quran tetapi tidak dipraktikkan untuk kemaslahatan umat, hanya untuk dirinya sendiri, kan gitu. Terus yang ketiga adalah dia menghafalkan Al-Quran, begitu yang dia hafalkan, dia pelajari dan dihafalkan dan dipraktekkan dalam kemaslahatan umat. Nah, ini dalam 3 golongan itu sebaiknya lebih baik
adik-adik sekalian itu nanti termasuk golongan yang ketiga. Dan naudzubillah kalau termasuk golongan yang pertama. Karena saya juga pernah mengalami selama saya mendampingi di Wakil Rektor 3 itu banyak motivasi yang hafiz Al-Quran itu. Ya misalnya saya pernah mengalami sendiri diskusi dengan orang tuanya, anak saya memang saya suruh menghafal Al-Quran 30 juz. Tapi salah satu motivasinya supaya dapat beasiswa. Ya, nah itu kan berarti salah nggak motivasinya? Ya, oleh karena itu mari kita luruskan niat. Karena dalam Islam itu niat nomor satu. Niat itu seperti alamat di dalam surat. Ya, kalau alamat yang dituliskan salah. Ya, betul nggak? Kalau dalam Islam itu niat nomor satu. Ya, jangan sampai niat kita salah. Jangan sampai kehadiran kalian kesini itu supaya nanti kepingin diwisuda, ya, kemudian difoto. Ya walaupun tadi Gus Sato antara kebaikan itu harus dipublish itu, nggak apa-apa gitu, untuk siar niatnya. Tetapi kalau untuk bangga-banggaan supaya saya gini gitu. Jadi adik-adik sekalian, mari kita yang pertama sebelum melangkah lebih jauh luruskan niat. Karena Allah itu akan menuruti semua niat kita. Ya, di dalam hadis itu mangkanat dunya hammahu. Barang siapa yang himmah hidupnya adalah dunia, dituruti sama Gusti Allah. Betul enggak? Gitu. Wa mangkanal akhiratu, yang hadis berikutnya. Barang siapa yang niat atau himmah dunianya itu akhirat, dituruti juga. Ya, bahkan di dalam surat Hud itu ya. Wa mangkanat dunya, barang siapa yang niatnya dunia wa zinatahu yuwaffi, Allah akan memberikan. Niat saya di Unisula ini kepengen mencari harta yang baik-baiknya, ditulis sama Gusti Allah. Tapi dalam surat Hud itu akhirat kita tidak mendapatkan. Jadi adik sekalian, harapan kami ini melalui LKPI ini yang diketuai di bagiannya Ustadz Sugeng, Al-Quran Learning Center, salah satu kegiatannya itu menghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Kalau tadi di acara pagi kita itu Pak Moderator, Pak Dekan Fakultas Hukum mengatakan student body, jumlah mahasiswa Unisula itu misalnya kurang lebih 16.000 kalau mereka mengamalkan isi Pancasila, luar biasa. Nah, ini dengan kehadiran yang 62 ini semuanya penghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya di lingkungan Unisula. Ya, itu maka akan mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya. Begitu ya adik-adik sekalian, mari kita yang pertama, saya di mana-mana itu selalu mengingatkan, luruskan niat. Karena juga lantai 3 selalu begitu, perbaharui niat, ya, perbaharui niat. Karena niat itu bisa kadang-kadang menceng, ya kan, ketika niatnya lurus, kemudian misalnya situ tiba-tiba ada orang yang datang, Pak Komar uang 1 M, misalnya begitu, tolong dirubah nilai saya gitu, ya bisa jadi goyang gitu ya saat itu. Adik-adik sekalian, yang selanjutnya adalah terima kasih sudah meramaikan program kami di LKPI, terutama programnya Ustadz Sugeng, yaitu di bagian Al-Quran Learning Center. Dalam hal ini ada Unisula Menghafal. Semoga dengan keberadaan adik-adik sekalian nanti akan mendakwahkan program kita semakin banyak lagi nanti di periode berikutnya, yaitu di angkatan keempat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga diberikan kemudahan semuanya nanti dalam proses menghafal 30 juz. Ya, kalau tidak bisa 30 juz ya juz 30. Ya. Tetapi dalam menghafal itu, saya juga sebetulnya setiap saat menghafal. Dulu waktu di Malaysia sama Pak Rahmat ini, saya punya azam 3 juz hafal. Tapi tantangannya waktu itu begitu nyabrang ke Singapura hilang semua. Begitu nyabrang ke Singapura tinggal hafalannya Al-Fatihah aja. Protol, karena setelah di Singapura kita tahu lihat itu ya. Tetapi sekarang Singapurnya tidak harus ke sana. Singapurnya di HP kita juga, ya kan? Gitu. Jadi sekarang kemudahan menghafal itu karena tadi jauhkan diri kita dari kemaksiatan. Ya, kalau ada postingan yang tadi aduhai kayak Singapura itu ya jangan dilihat, ya ditundukkan. Itu adik-adik sekalian, mari kita buka program yang sangat
baik ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan pada sore hari yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3. Dengan demikian berarti kegiatan program Indonesia Menghafal sudah resmi dibuka dan akan segera dilaksanakan. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Ustaz Sugeng. Acara berikutnya adalah sebelum ke teknis kita foto bersama. Monggo. Foto bersama. Cukup ya. Ya udah ngarep. Foto di depan, foto. Foto Mas, Fasih. Baik, Bapak Ibu, demikianlah acara pembukaan Unisula Menghafal. Yang Putri, monggo yang Putri. Monggo yang Putri. Ayo. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan deh Mas. Kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikianlah acara pembukaan Unisula Menghafal 3. Terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Bapak Dekan kembali ke transit. Untuk selanjutnya penjelasan teknis Unisula Menghafal yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Sugeng Haryadi LCMA. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya kurang semangat ya. Aksi pasti
sama dengan reaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb wa nasta'inuk wa nusalli wa nusallim ala habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, menyapa rekan-rekan para mentor dan peserta Unisula menghafal 3. Unisula. Oke, agama yes. Agama yes. Tangannya diangkat. Agama yes. Prestasi oke. Sekali lagi. Unisula. Oke, cek masih fokus ya dengan kita di sini? Masih fokus? Oke, cek fokusnya ya. Coba angkat tangannya semuanya, putar. Ya, jari telunjuk angkat. Ya. Balik ya. Balik ya. Sekali lagi, putar lagi, lebih cepat. Ya, pegang dahi, pegang dahi semuanya. Dahi. Dahi, Mbak, dahi. 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 Mas, dahi, Mas. Dahi. Iya. Dahi. Oke, sekali lagi, putar tangan. Ya, baik. Balik. Assalamualaikum. Ya, pegang telinga masing-masing, telinga. Ya, telinga. Oke, alhamdulillah semuanya sudah fokus. Kembali, ya. Saya akan memaparkan petunjuk teknis pelaksanaan setiap pertemuan atau setoran Unisula menghafal 3 ini. Di ruangan ini sudah hadir kakak-kakak mentor, pengajar, dan juga para peserta Unisula menghafal. Jumlah mentor kita ada 12. Alhamdulillah sekali, jadi dari 12 mentor ini kita akan dapat memaksimalkan setoran dari peserta kurang lebih saat ini yang terdaftar sekitar 63. Tadi Pak WR menyampaikan mungkin 62 karena tadi baru datang peserta baru. Baik. 63 itu nanti kita bagi 12 mentor. Nah, setiap mentor kira-kira berapa? Menyesuaikan kemampuan masing-masing. Ya, jadi menyesuaikan kemampuan masing-masing. Ada yang baru memulai hafalan dari juz 30, ada yang melanjutkan setengah juz 30, ada yang sudah sampai juz 1, juz 2, juz 5, dan seterusnya. Ya, target capaian kita bukan juz keberapa enggak ya. Ya, gelombang ini rekan-rekan diminta hanya minimal 1 juz. 1 juz, entah juz 30, juz berapapun, pokoknya 1 juz. Nah, secara detail kita akan coba lihat dulu, Mas. Next. Baik. Berikut langsung. Setelah LKPI kami dari KLC memastikan setiap mentor yang bertugas nanti benar-benar siap untuk menerima setoran dari setiap peserta. Pada tahapan ini kemarin kami sudah mulai untuk meminta komitmen kakak-kakak pengajar mentor. Kami sampaikan target dari program ini, kemudian komitmen dari teman-teman mentor, karena cukup menantang ya program seperti ini. Sepertinya memang tidak mudah karena tantangannya cukup berat. Sabar dan terus-terusnya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah kita kumpulkan kakak-kakak mentor dan luar biasa mereka komitmen, insya Allah dari 12 mentor itu siap untuk membersamai teman-teman peserta dari awal sampai nanti selesai satu gelombang atau satu program ini. Nah,
Pertemuan rutin mingguan itu kami targetkan rekan-rekan bisa melakukan pertemuan 2 kali, yaitu setiap Senin dan Kamis pukul 15.15 WIB ba'da sholat asar dengan durasi waktu setiap pertemuan 2 jam, 120. Nah, itu maksimal. Kalau hari Senin dan Kamis kami tidak bisa melakukan pertemuan, bagaimana Pak Sugeng? Silahkan disepakati seperti pelaksanaan tutorial PAI itu ya, disepakati antara kakak mentor pengajar dengan peserta masing-masing. Mbak, Mas, hari ini kita tidak bisa, mohon diganti, atau dari awal Senin dan Kamis ada perkuliahan Mbak, Mas, tolong diganti. Nah, kemudian disepakati dulu dari masing-masing kelompok jadwalnya tetap Senin Kamis atau hari lain. Nah, nanti di akhir dari arahan ini rekan-rekan langsung bisa membentuk atau membuat grup WhatsApp kelompok masing-masing. Kemudian komunikasi untuk menyepakati jadwal tersebut. Baik, berikutnya Mas. Baik, pada pertemuan pertama ini cukup penting, perhatikan rekan-rekan, terutama kakak-kakak mentor, harus memastikan kemampuan peserta kelompoknya itu dipastikan kembali meskipun dalam pendaftaran sudah tertera, jumlah hafalan dan kelancaran melalui interview dan ujian. Ujiannya ya simpel sebenarnya, ngaji kemudian disimak begitu saja. Kemudian mentor kemudian memberi catatan apakah benar capaian hafalnya sampai sekian, kemudian dari situ pertemuan berikutnya kira-kira peserta ini memulai hafalan baru dari mana, kemudian murojaah mengulangnya dari mana. Misalkan pesertanya sudah hafal setengah juz 30, maka nanti pertemuan yang kedua baru akan menambah hafalan baru, misalkan dari surat At-Thariq atau setengah surat At-Thariq, kemudian murojaahnya mengulangnya dari awal surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan seterusnya. Jadi ada sesi mengulang, ada sesi hafalan baru. Baik, peserta penghafal juz 30 terutama khususnya harus dipastikan lancar bacaannya dan belum sebelum masuk juz 29 atau juz 1. Ini terutama yang menghafal juz 30, sekali lagi nanti kakak-kakak mentor memastikan kelancaran hafalan. Kalau belum lancar bagaimana Pak? Ya, dituntun. Jadi sebelum dia menghafal baru sendiri, kakak-kakak mentor harus membacakan terlebih dahulu. Ini nanti hafalan barunya, dari sini Mas, Mbak, saya bacakan dulu, silakan ditirukan dulu. Silakan ditirukan dulu. Nanti baru kemudian kira-kira sudah mulai lumayan lancar, nanti peserta akan menghafal sendiri, pertemuan berikutnya akan menyetorkan hafalan. Memastikan juz berapa yang ingin dihafal dengan arahan urutan. Nah ini, kalau sudah hafal juz 30, nanti peserta akan menambah dari mana Pak? Boleh dari juz 30 ke 29, atau dari 29 ke 28, atau dari 1, 2, 3. Ya, kalau sudah hafal juz 30, boleh lanjutkan juz 29, boleh juz 1. Kalau juz 1 sudah hafal, boleh naik juz 2, 3. Berikut. Kalau saya memilih untuk menghafal surat-surat pilihan bagaimana Pak? Silakan boleh, tapi ditarget 1 juz urut. Misalkan saya mau menghafal surat Yasin dulu Pak. Nah, usahakan surat Yasin dan surat setelah atau sebelumnya 1 juz. Begitu ya. Baik. Berikutnya. Para peserta hadir di ruang setoran 10 menit sebelum jadwal yang ditentukan. Jadi pelaksanaannya teknisnya offline, Mbak Mas Y, tidak online, offline. Usahakan kakak-kakak mentor mengadakan pertemuan secara langsung, offline. Ini karena pengalaman kita pada tahun yang lalu secara online luar biasa, tantangannya berat sekali, terutama dari kakak-kakak mentor komunikasinya sangat memberatkan ketika online. Sehingga kami harapkan kalau memang keadaannya tidak benar-benar darurat harus offline. Ya,
Nah, pertemuannya secara offline di mana? Kalau kakak-kakak dan peserta ya, berkenan di masjid, maka akan lebih baik untuk mensiarkan atau memakmurkan masjid, karena salah satu target manfaat dari program ini juga untuk memakmurkan masjid. Kalau diadakan di taman atau di ruang kelas boleh Pak? Boleh. Boleh, dimanapun boleh. Nah, yang penting tempat yang mulia ya, yang suci. Kemudian para mentor mengisi presensi kehadiran setiap peserta pada daftar hadir yang telah disediakan LKPI dan dipegang oleh setiap mentor. Yang melaporkan pertemuan setiap hari nanti dari kakak-kakak mentor melalui Google formulir link yang akan kami berikan. Di situ nanti akan tertera data peserta, diri kelompoknya, setiap pertemuan capaiannya apa dan seterusnya. Kemudian para mentor membuka kelas setoran dengan mentalkinkan surat Al-Fatihah, diikuti dengan para peserta ayat per ayat, memastikan kebenaran bacaan setiap peserta serta langsung membenarkan jika terjadi kesalahan, khususnya yang baru menghafal juz surat-surat pendek, juz 30 atau juz 1, mohon kakak-kakak mentor memperhatikan ini. Sebelum ada setoran baru ya, diawali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Untuk yang targetnya murajaah atau sudah 5 juz ke atas, 6 juz, 10 juz, 30 juz, tidak harus ya diawali dengan mentalkilkan Al-Fatihah, tetapi diawali dengan Al-Fatihah bersama-sama. Diawali dengan Al-Fatihah bersama-sama. Untuk yang juz 2 atau juz 1 atau juz 30 diawali dengan Al-Fatihah sambil dibenarkan bacaan Al-Fatihahnya. Baik, dari kakak-kakak mentor. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum jelas? Lanjut dulu. Halo. Halo. Oke, baik. Refresh sebentar. Coba silahkan angkat tangannya. Sepertinya kok perlu. Angkat tangan dua-duanya, ya. Dua-duanya, kanan kiri. Ya. Kemudian letakkan jari telunjuk kanan di telapak tangan teman Anda. Oke. Oke. Ya. Cepet-cepetan, yang nangkap siapa? Yang tertangkap siapa? Kata kuncinya adalah 3, apa? Ketika saya sebut 3, maka segera diangkat, segera ditangkap. Oke, permainan dimulai. 1, sudah siap belakang? 2, 1, 3. Oke. Bergantian sebelah kiri ya, tangan yang menunjuk. Ya, pembalasan lebih lembut ya. Ya, kata kuncinya adalah ya A. Apa? A. Ya. C, B, A. Loh, yang nangkap tangan kiri juga. Enggak. Oh ya. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Para mentor menunjuk peserta yang akan menyetorkan hafalan dengan ketentuan urutan sesuai dengan kehadiran. Kalau pas kebetulan pertemuannya bisa hadir bareng semua, atau 2 atau lebih 3 sudah hadir, maka yang memulai setoran duluan, yang terlebih dahulu hadir. Baru berikutnya siapa yang hadir, kedua, ketiga, sampai selesai. Baik. Para mentor menerima setoran setiap peserta dengan menyimak hafalan yang sudah disiapkan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, sebagaimana terlampir sebagai batas minimal. Nanti akan saya berikan, saya share
pembagian surat-surat pendek di juz amma. Nah, yang ada hanya juz amma saja, yang lain nanti menyesuaikan. Yang lain menyesuaikan. Setiap peserta wajib menyetorkan hafalan baru dan hafalan lama pada setiap pertemuan dengan ketentuan paling sedikit untuk hafalan baru 1 halaman dan untuk hafalan lama 1 halaman. Baik, ini standar umum. Bagaimana Pak kalau terlalu berat? Ya, kalau terlalu berat dikurangi. 1 halaman terlalu berat, kemudian dikurangi setengah halaman saja. Yang penting ya istiqomah, ajek dikurangi. Kalau misalkan terutama yang teman-teman yang perempuan, yang mahasiswi, kalau berhalangan ya kan rasanya malas gitu ya. Ya, tidak apa-apa dikurangi, tapi tetap setoran. Kalau head Pak boleh tetap setoran karena dalam fikih yang kita pakai adalah al-akhdhu bi akhafid dararain. Ya, Anda kehilangan hafalan lebih berbahaya daripada sekedar setoran. Jadi meskipun teman-teman yang putri berhalangan, tetap setoran yang lama maupun yang baru. Perhatikan, yang pertama, kalau mau menyentuh mushaf, syukur-syukur pakai sarung tangan. Yang kedua, mushaf Al-Qur'annya yang dipakai ketika haid ada terjemahannya, atau kalau tidak ada terjemahannya sampul atau covernya tebal. Nah, apalagi di HP. Nah, di HP lebih mudah. Jadi teman-teman bisa menggunakan HP terlebih dahulu ketika sedang haid. Apakah harus di masjid? Ya, tidak perlu. Ya, boleh diadakan di luar masjid, misalkan di taman atau di kelas untuk kemudahan. Baik, yang terutama yang mahasiswa tidak ada halangan ya, kecuali junub, mosok junubnya sehari semalam. Ya, oke, berikutnya, para mentor menyimak dan membenarkan kesalahan pada setoran para peserta, baik kebenaran bunyi ayat maupun tajwid, dan tidak mengizinkan peserta melanjutkan hafalan sebelum kesalahan yang dibenarkan sudah selesai. Kakak-kakak mentor angkat tangan. Ya, kalau sudah 3 kali dibenarkan, lanjutkan dulu. Jangan dipaksakan dulu, lanjutkan dulu. Pertemuan berikutnya coba diulang yang masih kurang pas, kurang sempurna tadi. Saya ulangi nggih, Mas, Mbak, mentor, pengajar. Kalau ada kesalahan misalkan tajwid atau kelancaran hafalan kok tidak nyambung-nyambung, maka sudah 3 kali diulang, lanjutkan dulu. Nanti pertemuan berikutnya diulang lagi yang kurang sempurna tadi. Paham? Kemudian setiap peserta berhak menyetorkan hafalan dengan durasi waktu sekitar 7-10. Nah, ini pas kalau kebetulan semuanya aktif datang, waktu kurang lebih 1 jam lebih itu dibagi yang adil, yang rata. Kemudian para mentor dan peserta tidak diperkenankan membicarakan sesuatu hal di luar materi setoran hafalan pada saat jadwal setoran dalam rangka untuk menghemat waktu. Ngobrolnya nanti, kalau sudah semuanya setoran baru ngobrol ngalor ngidul yang lain. Berikutnya, Mas. Maaf Mas. Ini penting ya, menjaga adab pembelajaran Al-Quran sebagai mentor. Yang pertama, memuliakan peserta, ya, siapapun peserta itu, baik adik kelas kita ataupun kakak kelas kita, ya, dari manapun asalnya, ya, dari di fakultas apapun, semuanya harus dimuliakan pesertanya. Disiplin waktu, saling memotivasi, menjaga penampilan, memperhatikan kehadiran peserta, memperhatikan keadaan peserta. Ini penting, Mas, Mbak pengajar atau mentor. Terkadang adik-adik atau peserta kelompok kita itu mengalami kendala di perjalanan, sing kebanan kayak yang macam-macam pokoknya. Jadi komunikasi tolong dijaga ya, ketika terutama ada pertemuan antara mentor dan peserta. Usahakan ketika mentor sudah memulai pertemuan, peserta kok belum hadir,
peserta sudah memberitahu, Mbak, Mas, mohon maaf saya baru bisa berangkat dari rumah, nah, karena kebetulan harus mengantarkan Bapak Ibu ke pasar dan seterusnya. Menuntun dan mengarahkan peserta dalam menghafal dan menjaga hafalannya, ya terus dibimbing hafalannya meskipun sedikit tapi terus ajak. Baik, bagi peserta adabnya menghormati mentor meskipun ya adik kelas kita, ya junior kita, tetapi tetap posisinya saat di majelis itu sebagai ya mentor atau pengajar. Disiplin waktu, menjaga komunikasi dengan mentor, menjaga penampilan, ya, sederhana, biasa saja ya, standarnya standar budai. Oke. Menyetorkan hafalan dan menjaganya. Saya kira ini terakhir untuk petunjuk teknis. Nextnya apa, Mas? Ya, berikutnya silakan, tadi sudah saya sampaikan, kakak-kakak mentor, pengajar bisa membuat grup kelompok masing-masing, kemudian menyepakati jadwal setoran. Ya, sampai di sini untuk arahan petunjuk teknis pelaksanaannya. Ada yang ingin ditanyakan? Mas Fuku, sudah jelas? Semangat? Oke, ya luar biasa. Satu konsul Ngawi. Ada yang dari Ngawi, Madiun, Magetan, Putih, Mbak? Ngawinya mana? Beran. Ya, saya Widodaren, Pinara. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Apa bentuk ketika sudah selesai nanti program pertemuan kita, Pak Sugeng, nanti di akhir insya Allah kita akan kemas acara seremonial wisuda dan penghargaan apresiasi. Penghargaannya bukan siapa yang paling banyak ya, karena setiap kita punya kemampuan masing-masing, maka kami pun memberikan standar apresiasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang 1 juz berarti apresiasinya 1 juz dan seterusnya. Baik, kemudian sertifikat penghafal dan sertifikat mentor atau pengajar. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan sudahi dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, memberikan taufik maunahnya untuk kita semuanya. Cukup? Sudah habis snacknya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri dengan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.